Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Joni Salamanan. Jadi di dalam video kali ini saya ingin sharing dengan kalian semuanya dengan tema kenapa seorang trader bisa mengalami kerugian, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya akan menjelaskan di dalam video ini. Jadi silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sebelum ke inti videonya, di sini saya ingin mengingatkan kepada Anda semuanya bahwasanya saya sedang mengadakan giveaway motor Beat 10 unit di akhir bulan Juni sekarang. Untuk mengikuti giveaway, kalian bisa baca persyaratannya ada di deskripsi setiap video saya. Kalau mau ikutan, silahkan ikuti persyaratannya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan saya ingin mengingatkan juga kepada kalian semuanya, jangan lupa juga di subscribe channel YouTube ini dan like videonya agar channel YouTube King Salamanan ini semakin berkembang untuk kedepannya. Dan di angka 700.000 subscriber akan ada giveaway Kawasaki ZX25R. Oke, mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Kenapa seorang trader bisa mengalami kerugian? Apa penyebabnya? Oke, yang pertama-tama, seorang trader bisa mengalami kerugian karena dia tidak memiliki trading plan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya ngaca dari pengalaman saya ketika saya terjun ke trading gitu guys. Dulu waktu saya masuk ke trading itu tidak tahu money management itu apa ya, tidak tahu, pengetahuan sangat minim tentang strategi, kemudian tidak memiliki trading plan gitu kan. Jadi tidak tahu target profit berapa, stop loss berapa. Jadi tradingnya asal-asalan gitu. Sehingga pada waktu awal-awal tuh saya banyak banget dapat ruginya daripada untungnya. Sehingga nah, setelah saya mengalami kerugian di situ kan baru saya melakukan pembelajaran. Karena langkah awal seorang trader itu mikirnya gini guys, wah trading gampang gitu loh, cuman prediksi naik turun, wah ini mah gampang, cetek banget gitu loh. Ini dengan modal gede nih, 1M atau misalkan 100 juta, gue pasti dapat profit yang banyak banget. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu guys ya, susah sebenarnya kalau misalkan udah terjun gitu ya. Jangan modal 100 juta deh, modal 1 juta aja kadang-kadang kita masih banyak ruginya daripada untungnya. Nah, jadi intinya trading itu tidak segampang itu. Balik lagi ke topik yang akan kita bahas. Jadi yang pertama-tama itu kalian harus memiliki trading plan ya, harus mempunyai struktur ketika kalian ingin melakukan trading. Misalkan kalian memiliki modal sekitaran 10.000 US dollar atau misalkan 140 juta nih. Misal ini mah dari modal gedenya dulu ya. Nah, misalkan dari 10.000 US dollar ini kalian ingin mendapatkan profit berapa nih? Paling maksimal itu target profit ya yang untuk trader yang udah berpengalaman lama itu 10% paling maksimal ya. Itu paling maksimal, paling aman, pokoknya 10% dari modal. Nah, untuk kita yang masih awam-awam, untuk saya yang masih awam dan untuk kita semuanya sebetulnya 5% dari modal itu udah gede banget, guys. Misalkan dari modal 10.000 US dollar kita mendapatkan 5% dari modal tersebut ya, berarti sekitaran 500 US dollar atau setara dengan 7 juta. Itu udah cukup ya, udah cukup dengan modal 10.000 US dollar. Kemudian untuk open posisinya kita bisa mulai dari 0,50%, yaitu dari 50 US dollar untuk mendapatkan profit sekitar 4% dari modal atau misalkan 3% dari modal ya. Atau misalkan kalian mau open posisi 1% dari modal juga silahkan. Ya, misalkan modal dari 10.000 US dollar, open posisinya 100 dolar. Nah, kalau open posisi 100 dolar kan dapatnya 80% tuh, alias open posisinya berarti dapat 1 juta gitu. Jadi dengan kalian open posisi 3 kali profit itu udah dapat profit sekitaran 3 juta rupiah ya. Nah, jadi untuk mendapatkan 3 juta per hari itu udah gede. Kalau misalkan 3 juta kali 30 hari itu udah dapat sekitaran 90 juta nih guys ya. Trading doang gitu loh. Dari trading doang udah dapat sekitaran 90 juta gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kalian kalau udah cukup lama gitu ya, dengan bisa mendapatkan profit 3 juta per hari, kalian udah bisa dapat 1 bulan misalkan setiap hari dapat 3 juta, maka kalian bisa menaikkan volume target profit kalian menjadi 5 juta misalkan. Nah, jadi tahapnya seperti itu. Kemudian untuk open posisi tadi ya, saya bilang 0,5% atau misalkan dari 1% juga silahkan. Yang penting open posisinya jangan asal-asalan. Nah, terus tahap selanjutnya, kalian harus memiliki stop loss ya. Stop loss itu manfaatnya agar kita tidak emosi saat melakukan trading dalam kondisi rugi. Ya, karena ketika kita melakukan trading itu pasti ada rugi, ada untung. Nah, di bagian ruginya ini nih ya, jangan sampai emosi gitu ya.
Jadi stop loss ini misalkan dari modal 10.000 US dollar, ketika kalian mengalami kerugian sekitaran 100 atau 200 US dollar, maka kalian harus stop terlebih dahulu, jangan dilanjutkan trading, memperbaiki diri gitu ya. Kenapa bisa loss? Kesalahannya di mana? Apakah kitanya lagi kurang fokus atau gimana? Apakah ada gangguan lain gitu kan, kerjaan lain yang menyebabkan kita tuh nggak fokus trading? Nah, itu harus dipelajari dulu, harus dibaca dulu. Kalau misalkan, oh, gue lagi kurang enak nih baca pasarnya, ya udah stop dulu. Nanti kalau misalkan beberapa jam kemudian, 5 jam kemudian, lihat marketnya enak, nah baru masuk lagi. Kemudian kalian masuk lagi trading, maka saya jamin ya, loss di waktu yang sebelumnya itu akan kembali gitu. Jadi loss di waktu yang sebelumnya itu akan kembali sehingga kalian dalam kondisi profit lagi. Dan saran saya, kalau misalkan kalian sudah mendapatkan profit, tarik langsung dana. Cairkan dananya, kemudian jajan si duitnya tuh dijajanin, dibeliin apa, jadi supaya nyangsang gitu, jadi supaya nyangkut gitu. Duit kita tuh, oh udah kebeli HP, di trading gitu kan, oh udah beli kamera, dari trading. Jadi supaya kita tuh merasakan kebahagiaan gitu loh, saat kita melakukan trading di Quotex ini atau di binary option ini ya, seperti itu. Kalau misalkan kita trading profit, terus didiemin aja duitnya, kita tuh nggak akan ngerasain kebahagiaannya guys ya, seperti itu. Nah, contoh saya sekarang lah, saya melakukan trading, kemudian saya mendapatkan keuntungan, ya saya beliin komputer, saya beliin motor gitu kan. Jadi kelihatan hasilnya, oh ini hasil trading tuh hasil gitu ya, ada hasilnya nih, kelihatan sama mata. Sekalipun kalau misalkan saya rugi, ya udahlah nggak apa-apa, udah ngebentuk motor gitu kan, udah ngebentuk komputer, udah ngebentuk laptop, udah ngebentuk kamera nih yang lagi direkam gitu. Jadi biar ada hasilnya gitu, nyangsang di barang gitu. Kalau misalkan amit-amit gitu ya, jangan sampai rugi lah gitu. Nah, itu adalah untuk di bagian strukturnya ya, trading plan-nya. Itu saya baru jelasin poin pertama tentang trading plan. Kita lanjut ke poin kedua. Di poin kedua ini, jangan menempelkan mindset ingin cepet kaya di trading kalau pengilmuan kalian masih rendah. Banyak banget orang yang terinspirasi oleh seorang trader yang kehidupannya mewah di dalam sosial media. Kalian jangan melihat dari luarnya doang, tapi lihat dengan perjalanan proses tradingnya dia. Contoh nih, ini saya ya. Saya bukan sultan guys, bukan sultan. Tapi di sini saya ingin menceritakan pandangan orang lain kepada saya gitu ya. Wah, Kang Doni sultan, cina. Wah, Kang Doni banyak duitnya. Wah, Kang Doni bisa beli apa yang Kang Doni mau gitu kan, sesuai dengan dompet Kang Doni. Terus ada lagi yang ngomong gini, wah Kang Doni mau beli apa aja gampang, tinggal klik langsung dapat duit. Jawaban saya gimana? Itu adalah cara pandangan yang salah guys. Aslinya nggak kayak gitu. Trading itu satu kali klik nih, misalkan klik 14 juta nih ya, langsung deg jantungan. Kalau profit tetap jantungan, kalau loss makin jantungan gitu kan. Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan lagi di bagian floating nih guys. Misalkan saya trading dengan modal 500 juta, kemudian turun jadi 300 juta, kemudian naik lagi jadi 400 juta, masih minus 100 juta. Gimana nih cara naikinnya lagi gitu kan. Nah, itu adalah salah satu proses untuk saya bisa membeli apa yang saya mau gitu kan, yang sesuai dengan dompet gitu ya. Kalau beli Lamborghini SVG yang 30M ya belum bisa ke situ. Jadi untuk mendapatkan uang di trading itu cukup lumayan susah gitu ya. Susah gampang. Nah, maksudnya di susah ini saat kita nggak fokus, saat psikologi kita lagi kena emosi, nah itu susah banget buat dapetin duit. Tapi kalau misalkan lagi enjoy ya, lagi fokus, wah itu gampang dapetin duitnya. Set analisa market naik turun, langsung benar profit, tarik langsung dananya. Tapi kalau misalkan kita lagi trading, pas masuk market liatnya deg-degan gitu kan, anjir ini marketnya mau kemana nih, mau naik atau turun gitu kan. Mau open posisi naik, takut turun. Mau open posisi turun, takut naik gitu kan. Nah, itu tuh guys di situnya. Jadi, kalau misalkan ada orang yang ngomong ke saya, Kang Doni gampang banget cari duitnya. Nggak gitu, bro. Saya langsung jawab nih. Resikonya trading tuh gini. Nah, sebenarnya saya melakukan trading itu mengalami seperti ini. Saya pernah loss sekitaran 1M. Saya pernah loss sekitaran 4M gitu kan. Wah, perjalanannya jauh banget gitu loh buat dapetin ilmunya gitu.
Nah, setelah digituin baru, oh gitu ya ternyata trading teh. Iya, gitu kan. Makanya saya selalu ngomong kepada kalian semuanya bahwasanya trading ini memiliki resiko yang sangat tinggi dan memiliki profit yang sangat tinggi juga. Nah, sebelum kalian melakukan trading, saya sangat selalu menjelaskan tentang resiko trading ini gitu ya. Jadi supaya kalian tidak memandang bisa cepat kaya gitu ya di trading ini. Bisa sebetulnya ya, kita bisa cepat kaya juga, tapi kita juga harus menimbang pengilmuan kita gitu. Kalau misalkan ilmunya kita masih rendah, masih minim, ya gimana mau dapat untung gede gitu kan. Mau dapat untung kecil aja susah kalau misalkan pengetahuan kita masih kecil. Jadi buang ya, buang mindset itu. Jadi ketika trading, ya udah trading, dapetin profit sesuai dengan modal yang kita punya. Kalau misalkan modalnya 1 juta, ya udah profit 50.000 satu hari juga alhamdulillah, bandingin nih sama yang kerja yang di bawah kita gitu. Kita harus lebih bersyukur, guys. Kalau misalkan modalnya 10 juta, ya udah dapetin profit sekitar 500.000 atau 700.000 per hari, itu udah syukur alhamdulillah. Modal 100 juta, kita mendapatkan profit 1 juta atau 2 juta, itu udah cukup alhamdulillah. Nah, itu harus dirancang dari awal. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan kalian melanggar aturan yang sudah kalian buat gitu di awal. Jangan sampai ya. Nanti gitu kita akan bahas di akhir video ya. Baik, mari kita lanjut ke poin ketiga. Seorang trader bisa mengalami kerugian apabila ilmu pengetahuannya masih rendah. Nah, di sini di channel YouTube King Salmanan saya sudah menjelaskan tentang metode trading nyambang nur nyambung ya. Kalian bisa pelajari metode tersebut karena di metode nyambang nur nyambung saya menjelaskan tentang sifat-sifat pergerakan harga, saya menjelaskan tentang coding market, kemudian yang ketiga saya menjelaskan tentang indikator apa saja yang bisa digunakan saat melakukan trading, kemudian yang keempatnya saya menjelaskan bagaimana cara open posisinya, dan yang poin kelima saya melakukan trading dan banyak banget dapat profitnya. Kalian bisa tonton di channel YouTube ini. Karena gini guys ya, kalau misalkan kita ingin trading, kalau kita pengetahuannya minim, sangat susah untuk kita bisa untuk open posisi, harus open posisi buy di mana, sell di mana, itu kita akan ragu banget kalau misalkan ilmu pengetahuan kita rendah. Nah, kalau misalkan kalian lagi sibuk, luangkan waktu saja satu hari minimal 30 menit. Kalau nggak bisa 30 menit, 10 menit deh per hari buat belajar trading. Tapi konsisten ya. Misalkan Senin belajar tradingnya 10 menit, Selasa belajar trading 10 menit, Rabu belajar tradingnya 10 menit. Nanti seiring waktu berjalan, si waktu itu akan bertambah ya. Senin nanti minggu pertama belajarnya 10 menit per hari, nanti minggu kedua naik belajarnya jadi 30 menit per hari. Nanti bulan depannya langsung naik ya, belajar tradingnya itu 1 jam per hari. Yang penting konsisten. Apapun itu ilmu tentang trading, entah itu tentang candlestick ya, tentang pergerakan harga, atau misalkan tentang indikator, pelajari semuanya. Kalian tidak akan rugi saat kalian belajar. Ya, investasi ilmu itu adalah investasi yang paling penting ya, seperti itu. Jadi sebelum kalian melakukan trading, kalian harus menyediakan atau harus mempunyai metode trading yang kalian sukai, yang kalian pahami. Karena ada satu peribahasa, kita tuh harus mengerjakan sesuatu yang kita cintai. Begitu juga sama dengan trading. Kita harus trading dengan metode trading yang kita sukai. Nah, silakan kalian cari-cari. Kalian bisa tonton di video saya. Saya sukanya strategi RSI ini. Jadi saya pengen pakai strategi RSI aja nih, misalkan untuk tradingnya. Nah, silakan pakai. Kemudian kalau misalkan kalian sudah memiliki metode trading yang kalian sukai, kalian jangan ganti-ganti lagi strateginya. Cukup satu aja strateginya, gak usah ganti-ganti ya. Karena kalau misalkan nanti ganti-ganti strategi, nanti kalian bakalan pusing gitu untuk open posisinya. Nanti bakalan ragu juga nih, ini tapi RSI-nya ke sini, tapi moving average-nya ke atas gitu kan. Ini mau kemana nih kan? Nah, jadi bingung kayak gitu tuh guys, kalau misalkan kalian sering gonta-ganti strategi. Jadi, ya itu pesan saya kepada Anda semuanya, agar kalian tidak rugi saat trading, kalian harus memiliki metode trading yang kalian sukai. Ya, seperti itu. Nah, poin keempat, seorang trader 80% mengalami kerugian karena modalnya hasil minjem. Saya sering ngomong kepada follower saya di Telegram, entah itu di YouTube ya, kalian bisa tonton tentang modal trading di channel YouTube King Salmanan ini. Gunakanlah uang yang siap hilang saat kalian akan deposit ke akun trading kalian. Kalian harus menggunakan uang sampah lah kalau kata kasarnya. Jadi si uang sampah ini maksudnya
kita udah siap segalanya dengan uang ini, udah siap hilang, udah kalau beranak ya syukur alhamdulillah gitu kan. Harus seperti itu. Kenapa? Agar supaya psikologis kita tuh saat melakukan trading tenang, nggak dikejar-kejar hutang. Apalagi kalau misalkan kalian melakukan trading pakai duit buat dapur gitu, itu salah banget. Ya, khususnya ini himbauan kepada Anda semuanya yang melakukan trading, yang sudah berumah tangga, jangan sampai kalian trading menggunakan uang dapur yang tadinya buat istri malah dipakai trading. Jangan ya. Untuk pokok utama itu adalah yang paling penting ya. Jadi mendingan kecil tapi modalnya dingin gitu. Mendingan modal 1 juta tapi dingin daripada modal 100 juta tapi hasil minjem. Nanti psikologi kalian nggak akan fokus gitu buat trading. Pas trading tuh kalian mikirin, wah bulan sekarang cicilannya sekian juta, harus dapat profit sekian juta. Nah itu kayak tekanan gitu. Nggak bisa guys trading kayak gitu. Jadi saya menyarankan kepada Anda semuanya untuk memiliki modal yang dingin ya, dengan uang dingin. Jangan sampai pakai uang panas, jangan sampai pinjam ke bank, pinjam online lah dan lain-lain, jangan seperti itu. Oke? Nah, lanjut ke poin kelima. Jangan emosi saat melakukan trading. Jangan sampai emosi. Emosi itu muncul saat semua aturan yang kita buat dilanggar. Nah, ini pentingnya ya. Saat kita sudah memiliki trading plan struktur, nih target profit modal segini, open posisi segini, target profit segini, stop loss segini, pakai strategi ini. Ini udah dirancang nih, kuat banget. Kalau misalkan aturan yang kalian buat lalu kalian langgar, maka di situ akan muncul emosi. Dan emosi ini akan menyebabkan kerugian bahkan bangkrut saat kalian melakukan trading. Dan kalau kalian sudah bangkrut, maka nanti akan muncul penyakit. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Jangan sampailah ada di kalian gitu ya. Nah kalau udah bangkrut itu pengen deposit lagi. Deposit lagi dengan mindset pengen balikin modal yang loss di waktu yang sebelumnya. Sehingga struktur aturan yang sudah kalian buat ini dilupakan. Dan kalian akan trading dengan emosi terus. Nah itu adalah salah satu faktor yang sangat bahaya banget ya. Bahaya banget. Terus nanti tradingnya nggak akan fokus, malah loss, deposit lagi, loss lagi, deposit, loss lagi kayak. Nah terus gimana nih Kang? Saya udah terlanjur nih, saya sedang dalam kondisi seperti itu. Satu, lupakan semua apa yang sudah terjadi, bangun lembaran baru. Jangan sampai kalian mengingat-ingat loss di waktu yang sebelumnya, bangun lembaran baru aja. Ini adalah trading gue versi baru, ini metodenya. Gue nggak akan sampai langgar semua apa yang sudah gue rancang. Gue target profit segini, alhamdulillah, yang penting konsisten. Kecil-kecil lama-lama bakal jadi bukit daripada gede-gede tapi sebentar yang akhirnya malah bikin bangkrut. Gini guys, penyakit trading tuh kayak gini. Ketika kita melakukan trading, target profit 2 juta nih. Di pertengahan hari, saya malah dapat 5 juta gitu kan. Gak disangka-sangka. Wah, ini dapat 5 juta per hari gampang juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian tidak menurunkan lagi nominalnya ke 2 juta gitu ya, dan kalian keenakan di angka 5 juta, nanti kalian akan emosi juga tuh muncul. Aduh, kemarin mah dapat 5 juta, kenapa sekarang jadi dapat 2 juta gitu ya? Nah, itu mancing pengen dapat profit gede lagi. Jangan sampai kayak gitu. Ya, tetaplah kalau udah 2 juta, udah 2 juta gitu. Kalau misalkan mau naikin profit ya udah, tunggu kalian bisa dapat 2 juta dulu 1 bulan. Kalau kalian emang udah benar bisa dapat 2 juta dalam 1 bulan, maka kalian bisa menaikkan volume target profit kalian menjadi 4 juta. Seperti itulah contohnya. Jadi emosional penyakit trading itu akan muncul setelah aturan yang sudah kalian buat malah dilanggar. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Karena emosi ini menghancurkan segalanya guys. Bukan di trading aja, di kehidupan aja kalau misalkan ada masalah pakai emosi bisa hancur gitu guys. Apalagi di trading. Karena trading ini urusannya duit guys. Duit dan bukan duit-duitan gitu. Duit asli ya. Yang kalian masukkan tuh duit nyaan, duit beneran, duit hasil usaha. Jangan sampai dihilangkan, jangan sampai dirugikan. Harus dijaga baik-baik. Jangan sampai trading menggunakan sistem frustasi. Udahlah, kalau profit main all in misalkan tradingnya. Setelah all in lo kalau mau untung ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan rugi ya udahlah nggak apa-apa, gue cari lagi. Nah, pas rugi baru nangis. Jangan kayak gitu guys, jangan nempelin kayak mindset kayak gitu, jangan. Tetap tenang, santai, enjoy tradingnya, fokus, pelan-pelan tapi pasti. Daripada trading rusuh, dapat profit gede tapi cuma sebentar yang akhirnya malah bangkrut. Deposit lagi, kayak gitu lagi, bangkrut lagi. Wah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai menyepelekan penyakit kecil di trading, karena itu akan menjadi penyakit besar
ya, yang akan menimbulkan kerugian. Perbaiki dari sekarang, hal-hal penyakit kecil tuh perbaiki dari sekarang agar kalian semakin berkembang saat melakukan trading. Nah, mungkin seperti itu aja dulu untuk poin-poinnya. Saya sudah menjelaskan penyebab seorang trader mengalami kerugian dan cara mengatasinya juga sudah dijelaskan di dalam video ini. Ya, ini baru 5 poin saja, belum poin-poin yang lain karena ya saya juga ini berbicara seperti ini berdasarkan dari pengalaman saya guys, tidak asal-asalan. Coba, pasti kalian pernah ngalamin kan apa yang saya omongin? Iya, karena saya juga melakukan trading. Saya mengajarkan trading dan saya melakukan trading ya. Jadi saya ikut nyelam gitu, makanya saya mengerti apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami saya tahu ya, seperti itu. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk video kali ini, agar tidak semakin panjang, nanti kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya Dini Salamanan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit untuk semuanya.